Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul infeksi protozoa, khususnya pada malaria, amoebiasis, dan castodiasis. Next. Kelompok 5 beranggotakan Husna Aktarik, Safira Mianti Putri Mulisa, Maulideni, Siti Meisarah, dan Afridayanti. Adapun table of content-nya terdiri dari infeksi protozoa, pembahasan tentang penyakit malaria, penyakit amoebiasis, dan penyakit castodiasis. Selanjutnya. Yang pertama adalah infeksi protozoa. Nah, protozoa merupakan sebuah binatang yang selnya berukuran beberapa mikron sampai dengan 130 mikron. Beberapa spesiesnya hidup parasitik dalam tubuh manusia dan menyebabkan penyakit. Adapun sebagian yang lain dari protozoa ini yang hidup parasitik pada manusia tidak menyebabkan penyakit atau disebut juga dengan non-patogen. Akan tetapi, karena morfologinya yang serupa dengan rekannya yang patogen, terkadang dapat menyebabkan kesalahan diagnosa karena kekeliruan dengan spesies yang menyebabkan penyakit. Bahkan, ada protozoa yang dapat menyebabkan penyakit yang serius, sukar diobati, hingga menyebabkan kematian. Nah, protozoa ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu Rhizopoda yang salah satunya dapat menyebabkan penyakit amoebiasis, Ciliata yang biasanya menyerang sel pada hewan, kemudian Flagellata yang menyebabkan giardiasis, lalu ada Sporozoa yang menyebabkan penyakit malaria. Next. Spesies protozoa yang berbeda dapat menimbulkan gejala dan penyakit yang berbeda. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi, misalnya habitat protozoa, yaitu organ di mana protozoa tersebut hidup. Ada juga protozoa yang dapat berpindah-pindah atau terbawa sirkulasi darah. Misalnya protozoa penyebab malaria. Kemudian ada protozoa di usus yang dapat menyebabkan amoebiasis yang dapat menyebar ke bagian tubuh yang lain dan menimbulkan penyakit di tempat yang baru. Nah, infeksi dari protozoa ini merupakan sebuah masalah kesehatan serius, khususnya di negara subtropis dan tropis, seperti Indonesia. Cacingan atau castodiasis serta toxoplasmosis merupakan contoh jenis penyakit infeksi parasit yang cukup umum di Indonesia, sementara malaria adalah salah satu yang paling mematikan. Selanjutnya. Yang pertama adalah penyakit malaria. Malaria ini merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang dapat ditandai dengan demam, hepatosplenomegaly, dan anemia. Plasmodium hidup dan berkembang biak di dalam sel darah manusia. Penyakit ini secara alami ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Selanjutnya. Secara epidemiologi, malaria ini seperti yang telah disebutkan sebelumnya merupakan penyakit endemis di daerah tropis dan sebagian daerah subtropis di Afrika, Asia, serta Amerika Tengah dan Selatan. Dapat terlihat pada gambar sampai dengan tahun 2019, penyakit malaria di Indonesia terdeteksi sampai dengan ratusan ribu kasus. Terlebih pada tahun 2017 merupakan jumlah tertinggi, yaitu sebanyak 261.617 kasus. Untuk angka kematian, setiap tahunnya penyakit ini memakan korban sekitar 100-an orang atau kurang di bawahnya. Pada tahun 2016 merupakan tahun dengan angka kematian tertinggi, yaitu sebanyak 161 jiwa. Kemudian pada gambar di sebelahnya terlihat bahwa ada 10 daerah dengan kasus malaria tertinggi, yaitu Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat, serta Papua. Di sini terlihat bahwa hampir keseluruhan penyakit malaria di Indonesia ini menjangkiti daerah Papua, yaitu sebanyak 216.380 kasus. Penularan malaria ini juga memerlukan interaksi 4 faktor epidemiologi, yaitu faktor parasit sebagai penyebab penyakitnya, faktor manusia sebagai host intermediate atau inang perantara, faktor nyamuk sebagai host definitif atau inang, dan faktor malaria, yaitu organisme yang mempunyai peran yang dapat menyebarluaskan penyakit menular. Selanjutnya, etiologi malaria. Ada 4 spesies dari genus Plasmodium yang menyebabkan infeksi malaria pada manusia, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, dan Plasmodium malariae. Akan tetapi, sebagian besar kematian hanya disebabkan oleh Plasmodium falciparum.
Untuk Plasmodium falciparum akan menyebabkan penyakit malaria tertian magina atau juga disebut dengan malaria topika, yang sering menjadi penyakit malaria yang berat atau malaria cerebral. Kemudian ada Plasmodium vivax yang akan menyebabkan penyakit malaria tertian benigna atau disebut juga dengan malaria vivax yang cenderung menginfeksi sel-sel darah yang mudah atau yang disebut juga dengan retikulosit. Kemudian ada Plasmodium ovale, ini jarang dijumpai, tetapi dia juga menyebabkan malaria tertiana benigna, di mana dia menyerang sel-sel darah merah, mirip seperti Plasmodium vivax. Yang terakhir ada Plasmodium malariae, yaitu penyebab malaria quartiana yang ditandai dengan serangan panas yang berulang setiap 72 jam. Selanjutnya, baik, selanjutnya kita masuk ke bagian patofisiologi. Nah, patofisiologi ini bagaimana sih? Jadi patofisiologi ini adalah bagaimana cara nyamuk menginfeksi manusia sehingga menyebabkan penyakit malaria. Nah, jadi yang pertama itu yaitu siklus hidup dari Plasmodium, yang mana merupakan faktor agen. Jadi Plasmodium itu merupakan suatu genus protozoa parasit, yang mana penyakit ini disebabkan oleh genus yang bernama protozoa parasit yang menyebabkan penyakit malaria. Jadi siklus hidup Plasmodium ini terbagi dua, yaitu ada stadium aseksual dan ada stadium seksual. Maksud stadium aseksual itu adalah di dalam tubuh manusia, dan yang seksual itu di dalam tubuh nyamuk. Nah, selanjutnya siklus ini terbagi tiga. Yang pertama ada siklus porogenik, yang kedua ada siklus eksoeritrositik, dan yang ketiga ada siklus eritrositik. Nah, kita masuk ke dalam pertama, yaitu siklus porogenik. Nah, siklus porogenik ini terjadi di dalam tubuh nyamuk. Jadi awalnya itu jika darah manusia itu dihisap oleh nyamuk Anopheles, maka di dalam tubuh nyamuk tersebut gametosit akan berubah menjadi mikrogamet dan makrogamet, seperti yang terlihat pada layar. Nah, jadi jika si mikrogamet dan makrogamet ini melebur, nantinya akan terbentuk zigot. Nah, kemudian zigot ini akan berubah menjadi ookinet. Nah, jadi ookinet ini bentuknya itu seperti cacing gitu ya, bisa juga terlihat di slide. Kemudian setelah itu si ookinetnya kemana? Nah, selanjutnya si ookinetnya ini akan bergerak menerobos dinding usus atau perut nyamuk. Nah, nantinya kemudian dia itu akan membulat. Nah, yang bulatan tersebut itu disebut dengan ookista. Nah, dari ookista ini akan dihasilkan beribu-ribu sporozoid yang nantinya sporozoid itu akan sampai pada kelenjar air liur si nyamuk. Nah, nanti kelenjar air liur nyamuk itu kan nanti akan menggigit manusia. Nanti si sporozoidnya itu akan masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, jadi siklus Plasmodium akan terulang kembali. Sebagian besar seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tahap kedua, yaitu siklus eksoeritrositik. Nah, awalnya itu gimana sih siklus eksoeritrositik ini? Nah, jadi jika ada nyamuk Anopheles menghisap darah, maka dia itu secara otomatis akan mengeluarkan kelenjar saliva. Nah, kelenjar saliva atau kelenjar air liur itu mengandung zat antikoagulan yang nantinya akan keluar sporozoid. Nah, sporozoid ini buat apa sih? Nah, jadi sporozoid ini nantinya akan menginvasi sel hepar. Selain itu, dia akan bereplikasi secara aseksual dan mengalami maturasi menjadi skizon. Nah, nanti si skizon ini akan berubah menjadi skizon ruptur yang akan melepaskan merozoid ke peredaran darah. Nah, biasanya kalau siklus eksoeritrositik ini, pasien itu akan mengalami asimptomatik kurang lebih selama 8 sampai 25 hari. Next slide.
Nah, siklus yang terakhir yaitu siklus eritrositik. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa si merozoit ini kan sudah beredar ke seluruh peredaran darah. Nah, si merozoit yang berada di dalam sel darah merah ini disebut tropozoit gitu. Nah, nanti tropozoit ini lambat laun akan berubah menjadi skizon dewasa. Nah, di dalam sel darah merah itu juga skizon yang sudah dewasa tadi itu akan membelah lagi secara aseksual dan menghasilkan 8 sampai 16 merozoit tergantung dari jenis plasmodiumnya. Nah, nanti si merozoit ini dilepaskan bersamaan dengan pecahnya sel darah merah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk menginfeksi sel darah merah baru. Nah, kejadian ini terus berlangsung secara berulang-ulang sehingga di dalam tubuh itu banyak sekali merozoit. Nah, setelah itu bersamaan dengan pecahnya sel darah merah, nanti akan dikeluarkan juga senyawa racun yang dihasilkan oleh merozoit, sehingga racun-racun itu menyebabkan penderita akan timbul rasa menggigil seperti demam, panas selama beberapa waktu. Nah, nanti si merozoit itu akan berubah menjadi gametosit. Gametosit itu adalah calon sel yang awal untuk plasmodium. Nah, mungkin secara garis besar begitu tahapan atau fase hidup plasmodium di dalam tubuh manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh manusia. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas terkait tanda dan gejala pada penderita malaria. Nah, gejala yang dialami oleh penderita malaria adalah demam yang hilang timbul, namun saat demam hilang, maka akan disertai dengan menggigil, berkeringat, nyeri otot dan persendian, sakit kepala, nafsu makan menurun, mual muntah, sakit perut, dan diare. Nah, sedangkan tanda dari penderita yang menderita malaria adalah pada saat fase demam, maka penderita akan mengalami tanda-tanda seperti kulit memerah, terasa panas, kulit kering, pucat, nadi teraba cepat, dan pernapasan cepat. Namun, saat demam hilang, maka penderita malaria ini akan merasakan tanda-tanda seperti kulit teraba dingin, berkeringat, nadi teraba cepat dan lemah, penurunan kesadaran pada kondisi tertentu. Nah, selain tanda-tanda yang terdapat pada slide ini, juga ada tanda-tanda lain yang dialami oleh penderita malaria, yaitu tampak pada abdomen. Nah, pada abdomen penderita malaria ini tampak adanya pembesaran hepat dan limpa dan juga adanya asites atau penumpukan cairan di perut. Kemudian terdapat juga tanda-tanda yang terdapat di ginjal, yaitu urin yang dikeluarkan warna coklat kehitaman. Next. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang malaria. Nah, terdapat dua pemeriksaan penunjang malaria, yaitu pemeriksaan dengan mikroskop dan rapid diagnosis test untuk malaria atau RDT. Nah, pemeriksaan dengan mikroskop ini meliputi pemeriksaan sediaan darah atau SD yang terbagi dua, yaitu sediaan darah tebal dan sediaan darah tipis. Tujuannya adalah untuk menentukan ada tidaknya parasit malaria, jenis plasmodium yang ada pada penderita malaria tersebut dan stadiumnya, serta kepadatan parasit. Nah, untuk kepadatan parasit ini terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk menentukan kepadatan parasit ini, yaitu ada metode semi kuantitatif dan metode kuantitatif. Nah, untuk metode semi kuantitatif dilakukan dengan melihat berdasarkan luas bidang pandang atau LBP. Nah, pada hasil yang diperoleh pada pemeriksaan kepadatan parasit dengan metode semi kuantitatif dapat berupa hasil negatif yang menunjukkan tidak ditemukannya parasit dalam 100 LBP, kemudian ada positif 1 yang menunjukkan ditemukannya 1 sampai 10 parasit dalam 100 LBP, kemudian ada positif 2 yang menunjukkan adanya 11 sampai 100 parasit dalam 100 LBP, positif 3 yang menunjukkan ditemukannya 1 sampai 10 parasit dalam 1 LBP, dan positif 4 menunjukkan adanya 11 sampai 100 parasit dalam 1 LBP. Kemudian ada metode kuantitatif yang dilakukan dengan
mengidentifikasi ada tidaknya parasit dalam 200 leukosit untuk sediaan darah tebal dan dalam 1000 eritrosit untuk sediaan darah tipis. Pemeriksaan selanjutnya adalah rapid diagnosis test untuk malaria. Nah, pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan deteksi antigen parasit malaria menggunakan metode imunochromatografi. Nah, dalam pemeriksaan ini terdapat dua jenis, yaitu single rapid test dan combo rapid test. Single rapid test ini dilakukan untuk menentukan ada tidaknya Plasmodium falciparum saja. Namun, combo rapid test ini dapat digunakan untuk menentukan ada tidaknya semua jenis Plasmodium yang ada pada penderita. Nah, RDT ini biasanya dilakukan pada saat adanya kejadian luar biasa atau adanya pemeriksaan pada daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki laboratorium. Nah, selain dua pemeriksaan ini juga terdapat dua pemeriksaan lain yang harus dilakukan pada penderita malaria berat, yaitu pemeriksaan kadar hemoglobin dan hematokrit, pemeriksaan kadar leukosit dan trombosit, dan juga pemeriksaan darah lainnya seperti gula darah, serum bilirubin, kreatinin, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya, penata laksanaan malaria secara farmakologi. Nah, obat-obat yang dapat digunakan sebagai anti malaria ada beberapa seperti artemisin, atofakon, proguanil, quinolins, sulfonamida, dan tetrasiklin. Namun, yang digunakan di Indonesia adalah ACT atau Artemisinin Based Combination Therapy. Nah, kenapa digunakan ACT di Indonesia? Karena beberapa obat anti malaria lainnya seperti kloroquine dan sulfonamida ini sudah terdapat kasus resistensi. Seperti kloroquine pada tahun 1973 terjadi kasus resistensi kloroquine pertama, yaitu di Kalimantan Timur. Dan sejak tahun 1990 banyak kasus resistensi obat anti malaria lainnya yang menyusul, seperti obat sulfadoxin pirimetamin atau SP juga terdapat kasus resistensi. Nah, untuk menghindari ketidakefektifan dari obat anti malaria, maka pemerintah Indonesia menggunakan obat anti malaria yang terbaru dan lebih paten, yaitu ACT atau Artemisinin Based Combination Therapy, yaitu kombinasi dua obat anti malaria, yang satunya berasal dari golongan artemisin dan yang satunya lagi berasal dari golongan selain artemisin. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa kasus malaria. Nah, yang pertama ada malaria falciparum. Nah, lini pertama yang dapat digunakan pada malaria jenis ini adalah DHP atau dihidroartemisinin piperacin yang dikombinasikan dengan primaquine. Nah, untuk dosisnya dapat dilihat pada tabel yang ada di slide. Seperti penderita dengan berat badan kurang dari 4 kg dan umur 0 sampai 1 bulan, maka dosis DHP yang digunakan adalah setengah tablet per hari. Sedangkan primaquine tidak digunakan. Nah, untuk DHP digunakan pada penderita malaria falciparum ini sebanyak 1-3 hari dan primaquine sebanyak 1 hari. Nah, apabila pasien tidak merespon terhadap lini pertama dari pengobatan ini, maka dapat dilanjutkan dengan lini kedua atau digantikan dengan lini pengobatan kedua, yaitu kina yang dikombinasikan dengan doxycycline atau tetrasiklin dan primaquine. Nah, untuk dosisnya juga dapat dilihat pada tabel yang ada di slide. Nah, untuk kina pada malaria jenis ini digunakan selama 1-7 hari dan primaquine digunakan selama 1 hari, sedangkan tetrasiklin digunakan 1-7 hari. Untuk dosisnya dapat dilihat pada tabel yang ada di slide. Next. Yang kedua ada malaria vivax. Nah, lini pertama untuk pengobatan malaria vivax ini sama seperti malaria jenis sebelumnya, yaitu DHP atau dihidroartemisinin piperacin yang dikombinasikan dengan primaquine. Nah, untuk lama pengobatannya
Untuk obat DHP digunakan selama 1-3 hari dan untuk Primaquine digunakan 1-14 hari. Untuk dosisnya dapat dilihat pada tabel yang ada di slide, seperti penderita dengan berat badan yang lebih dari atau sama dengan 60 kg dan berumur lebih dari atau sama dengan 15 tahun, maka obat DHP yang digunakan adalah sebanyak 4 tablet per harinya dan Primaquine digunakan. Nah, apabila penderita tidak merespon pada lini pengobatan pertama pada malaria jenis ini, maka dapat digantikan atau dilanjutkan dengan lini pengobatan kedua, yaitu kina dikombinasikan dengan Primaquine. Nah, kina ini digunakan selama 1-7 hari dan Primaquine digunakan selama 1-14 hari. Untuk dosisnya dapat dilihat pada tabel yang ada di slide. Seperti pada penderita dengan berat badan lebih dari 60 kg dan berumur lebih dari atau sama dengan 15 tahun, maka jumlah kina yang digunakan adalah 3 tablet per harinya dan digunakan 1 kali sehari, 1 kali sehari 1 tablet. Nah, yang ketiga ada malaria vivax yang relapse atau kambuh. Nah, malaria vivax yang relapse atau kambuh ini diberikan pengobatan dengan regimen ACT atau artemisinin based combination terapi yang sama, namun dosis Primaquine ditingkatkan menjadi 0,5 mg per kg/BB per harinya. Nah, relapse ini dapat diketahui apabila penderita telah menggunakan Primaquine dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan per hari sebelumnya selama 1-14 hari. Namun penderita ini kembali positif mengalami malaria selama 3 minggu atau selama 3 minggu sampai 3 bulan setelah pengobatan, maka digolongkan menjadi malaria vivax yang kambuh. Nah, kemudian pada malaria jenis malaria ovale. Nah, pengobatan yang dilakukan pada malaria jenis ini adalah DHP yang dikombinasikan dengan Primaquine yang digunakan selama 14 hari dengan dosis obat yang sama dengan pengobatan malaria jenis malaria vivax. Next. Nah, selanjutnya ada malaria jenis malariae. Nah, pada malaria jenis ini pengobatan yang digunakan adalah ACT sama seperti sebelumnya, yaitu artemisinin based combination therapy 1 kali sehari selama 3 hari. Dosis obat yang digunakan sama dengan pengobatan malaria lainnya, namun pada malaria jenis ini tidak diberikan Primaquine. Selanjutnya ada malaria infeksi campur Plasmodium falciparum dengan Plasmodium vivax atau Plasmodium ovale. Nah, pada malaria jenis ini, obat yang digunakan sama seperti sebelumnya, yaitu ACT yang obat-obatnya DHP dan Primaquine. Nah, untuk DHP digunakan selama 1-3 hari dan Primaquine digunakan selama 1-14 hari. Untuk dosisnya dapat dilihat pada tabel yang ada di slide, seperti penderita dengan berat badan yang lebih dari atau sama dengan 60 kg dan berumur lebih dari atau sama dengan 15 tahun, maka obat DHP yang digunakan adalah 4 tablet per harinya dan Primaquine yang digunakan adalah 1 tablet per harinya. Nah, selanjutnya ada malaria berat. Jenis malaria sebelumnya adalah malaria tanpa komplikasi. Nah, selanjutnya ada malaria dengan komplikasi atau yang disebut dengan malaria berat. Nah, malaria berat ini merupakan malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum dengan stadium aseksual. Dan terdapat gejala-gejala klinis seperti penurunan kesadaran, kelemahan otot, gagal sirkulasi atau shock, edema paru, hemoglobinuria, dan kejang berulang lebih dari 2 episode selama 24 jam. Nah, pengobatan yang digunakan pada malaria berat ini adalah artesunat intravena dengan dosis awal 3,2 mg per kilogram berat badan dan itu merupakan lini pertama. Namun apabila tidak tersedia dalam suatu rumah sakit atau dalam suatu rumah sakit, maka dapat diberikan kinadrip. Next. Nah, sebelumnya obat-obat yang digunakan untuk malaria ini
ini dosisnya harus disesuaikan dengan berat badan. Namun, apabila tidak diketahui berat badan penderita, maka dapat disesuaikan dengan umur penderita. Namun, apabila ada penderita yang umur dan berat badannya itu tidak sesuai, maka dosisnya mengikuti aturan berdasarkan berat badan. Nah, obat-obat anti malaria ini tidak boleh digunakan pada saat perut kosong karena dapat mengiritasi lambung. Jadi, obat-obat anti malaria ini baru dapat digunakan setelah pasien mengonsumsi makanan. Nah, berikut terdapat monitoring efek terapi dan efek samping dari obat anti malaria. Nah, untuk monitoring efek terapi dan efek samping dari obat dapat dilihat pada bagan-bagan yang ada di slide. Nah, pada bagan biru, pada penderita positif malaria yang tanpa komplikasi dan dapat minum obat, maka harus diberikan obat secara oral sesuai dengan jenis plasmodiumnya dan harus dipastikan obat diminum sampai habis. Nah, bila klinis membaik, maka akan dilakukan pemeriksaan ulang kembali, yaitu pemeriksaan mikroskopis darah pada hari ketiga, 7, 14, 21, dan 28. Nah, apabila diperoleh hasil yang negatif, maka penderita malaria akan dinyatakan sembuh. Dan apabila diperoleh hasil yang positif dan klinis tidak memburuk, maka penderita malaria ini diberikan pengobatan lini kedua. Nah, apabila hasil positif dan klinis memburuk, maka digolongkan menjadi malaria berat dan harus menjalani pengobatan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, pada bagan merah yang ada di sebelah bagan biru tadi, pada bagan ini dapat diketahui monitoring pada penderita dengan malaria berat. Nah, pada penderita dengan malaria berat ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengobatan yang diberikan adalah artesunat intravena dan kemudian dilanjutkan dengan ACT oral. Nah, namun apabila ditemukan adanya efek samping seperti gangguan fungsi ginjal, gangguan pernafasan, perdarahan spontan, black water fever atau urin coklat kehitaman atau klinis memburuk, maka harus dirujuk kembali ke rumah sakit. Namun sebelum dirujuk, maka harus diberikan O2, pertahankan jalan napas, pasang infus, beri dextrosa bila hipoglikemi, beri antikonvulsan bila kejang, dan pasang kateter urin. Namun apabila tidak ada gangguan dari fungsi ginjal, pernafasan, pendarahan, dan tidak adanya black water fever, maka pengobatan dapat dilanjutkan sampai selesai dan kembali dilakukan evaluasi pada hari ke-7, 14, 21, dan 28. Next. Nah, kemudian ada penata laksanaan non-farmakologi pada penderita malaria, yaitu yang pertama memperbanyak konsumsi cairan, sayuran hijau, dan buah-buahan. Yang kedua, mencegah adanya air yang tergenang di lingkungan sekitar untuk menghindari terbentuknya jentik-jentik nyamuk yang kemudian akan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Yang ketiga, ada menjaga rumah agar tetap bersih, higienis, dan kering. Yang keempat adalah menggunakan kelambu pada saat tidur untuk menghindari atau mencegah gigitan nyamuk, dan yang kelima menyemprot lingkungan sekitar dengan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa yang masuk ke dalam rumah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, poin selanjutnya ialah penyakit amoebiasis. Next. Jadi penyakit amoebiasis ini merupakan infeksi yang disebabkan karena parasit pada usus. Jadi masalah kesehatan ini sering terjadi di negara berkembang yang beriklim tropis dan di daerah dengan sosioekonomi yang rendah serta dengan sanitasi lingkungan yang kurang baik. Nah, umumnya daerah dengan sanitasi lingkungan yang kurang baik atau sanitasi yang buruk merupakan tempat di mana amuba sering ditemui. Nah, infeksi amoebiasis ini sering terjadi di daerah tropis dengan air yang tidak diolah. Jadi, infeksi ini bisa menyebar melalui minuman, makanan yang tidak dimasak, dan air yang terkontaminasi. Kemudian, menurut internasional statistik, sekitar 50 juta kasus penyakit akibat
entamoeba histolica terjadi pada setiap tahun, yang mana mengakibatkan banyak 100.000 kematian. Dan insiden amebiasis ini lebih tinggi tentunya di negara berkembang. Penyakit ini dapat membunuh sekitar 40 sampai 100.000 orang per tahun secara global. Next. Nah, jadi selanjutnya adalah etiologi amoebiasis. Nah, penyakit dari amebiasis ini penyebabnya adalah entamoeba histolica. Jadi amebiasis ini merupakan suatu infeksi yang disebabkan oleh entamoeba histolica pada manusia yang dapat terjadi secara akut maupun kronik. Nah, sebenarnya genus entamoeba ini banyak spesiesnya, seperti ada entamoeba histolica, ada entamoeba dispar, ada entamoeba coli, dan lain sebagainya. Namun di antara beberapa spesies amoeba ini, hanya satu spesies yaitu entamoeba histolica yang merupakan parasit patogen pada manusia. Nah, penyakit amebiasis ini dapat ditemukan di mana saja dan dapat menjangkiti siapa saja tanpa mengenal gender, tanpa mengenal usia dan ras. Nah, biasanya manusia itu merupakan pejamu alami atau disebut juga dengan natural host, di mana infeksi ini disebarkan melalui kontaminasi makanan, juga dapat melalui kontak langsung dengan feses yang terinfeksi. Nah, pada manusia, entamoeba histolica ini mengadakan invasi ke dalam mukosa usus dan dapat menyebar misalnya ke dalam duodenum, ke hati, ke kulit, dan bahkan ke otak. Nah, sebenarnya banyak faktor yang meningkatkan insiden amebiasis ini. Salah satunya yaitu kurang gizi, kemudian kondisi iklim yang tropis, kemudian turunnya daya tahan tubuh, dan mungkin adanya perubahan flora bakteri di kolon. Next slide. Nah, selanjutnya adalah patofisiologi dari amebiasis. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa entamoeba histolica ini adalah parasit protozoa usus yang dapat mengakibatkan penyakit usus di dalam tubuh manusia. Nah, entamoeba histolica ini memiliki 3 stadium, seperti yang teman-teman lihat pada layar. Yang pertama itu ada trofozoid, stadium trofozoid. Yang kedua ada stadium trofozoid prakista, dan yang gambar ketiga ada kista. Nah, terlihat pada gambar tersebut adalah perkembangan dari entamoeba histolica. Nah, entamoeba histolica ini terdapat dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama ada kista, dan 2 lagi itu adalah trofozoid. Yang mana kista itu adalah struktur bundar dengan diameter kurang lebih 10-16 mikrometer yang dia anggap sebagai bentuk resisten parasit. Sedangkan trofozoid, yaitu yang pada gambar 1, itu adalah bentuk vegetatif dari kista. Next. Nah, berikut adalah siklus hidup dari entamoeba histolica. Jadi siklus hidup dari amoeba usus ini hampir sama, yang mana infeksinya ini terjadi karena tertelannya kista dari makanan atau minuman yang terkontaminasi sehingga dapat menyebabkan penyakit amebiasis. Nah, bentuk yang infektifnya itu adalah kista. Nah, setelah tertelan, kista ini mengalami ekistasi atau proses keluarnya trofozoid dari kista. Nah, kemudian trofozoid ini kemudian nantinya akan memperbanyak diri dengan cara belah pasang, yang mana setelah kista tertelan dan resisten terhadap asam lambung serta enzim pencernaan, kemudian masuk ke dalam usus kecil dan menjadi lapan trofozoid. Nah, trofozoid ini sering mengalami
ekistasi atau merubah diri menjadi bentuk kista, dan nantinya kista ini akan dikeluarkan bersama feses. Nah, jadi bentuk trofozoid dan kista ini dapat dijumpai atau ditemui di dalam feses, namun trofozoid biasa dijumpai pada feses yang cair. Jadi entamoeba histolica ini bersifat invasif, yaitu dapat menembus dinding usus, kemudian dia itu dapat beredar di sirkulasi darah. Nah, jadi infeksi amoeba dari entamoeba histolica ini sering sekali ditemukan pada hati. Nah, penyebarannya ini tentunya terjadi melalui aliran darah, yang mana trofozoid masuk ke aliran darah sampai ke hati sehingga mengakibatkan abses, Kemudian ada juga ditemukan pada paru-paru dan di otak. Next. Selanjutnya adalah tanda dan gejala dari amebiasis. Nah, gejala amebiasis ini tergantung pada lokasi dan beratnya infeksi, yang mana tandanya itu diantaranya yang pertama ada diare, kemudian ada kram perut, kemudian buang angin yang berlebihan, kemudian sangat lelah atau terasa lelah. Nah, adapun gejala dari amebiasis ini, yang pertama nyeri perut bagian atas, yang kedua, disenteri atau diare dengan tinja, yang dia itu bercampur dengan lendir dan terkadang darah. Kemudian ada demam tinggi, kemudian ada muntah-muntah, perut bengkak, dan sakit kuning. Next. Adapun pemeriksaan penunjang untuk penyakit amebiasis ini ada beberapa. Yang pertama itu ada tes tinja, yang mana tes tinja ini tujuannya untuk menemukan keberadaan si entamoeba histolica. Yang kedua ada tes darah, yang mana bertujuan untuk mengetahui dan mendeteksi apakah terjadi infeksi di darah. Kemudian pada tes darah ini juga bertujuan untuk mengecek apakah ada tidaknya anemia, serta untuk menilai fungsi hati. Nah, kemudian yang ketiga ada pemindaian dengan CT scan atau USG, yang mana berfungsi untuk mendeteksi peradangan atau abses pada hati atau pada paru-paru, pada organ yang lainnya. Kemudian berikutnya ada kolonoskopi, yang mana tujuannya untuk mendeteksi kelainan pada usus besar dan kolon. Kemudian yang terakhir ada biopsi jarum, yang mana bertujuan untuk mendeteksi keberadaan parasit dengan cara biopsi jarum ini mengambil sampel darah dari abses hati. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penata laksanaan secara farmakologi. Next slide. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang obat-obat amebisida menurut tempat kerjanya. Nah, yang pertama itu ada amebisida yang bekerja langsung, yaitu bekerja langsung pada lumet usus. Nah, yang pertama itu derivat quinolin. Adapun obat-obat yang masuk dalam derivat quinolin yaitu adapun obat-obat yang masuk di derivat quinolin yaitu diodohidroksiquin, lalu ada iodoklorhidroksiquin dan kiniofon. Nah, obat-obat 8 derivat hidroksiquin ini memperlihatkan efek amobisid secara langsung. Namun mekanismenya itu belum ada mekanisme yang pasti. Namun obat-obat ini bekerja terhadap bentuk motil maupun kista, dan efektivitasnya terhadap kista untuk pasien pembawa kista, tetapi untuk disenteri amoeba akut juga bisa. Namun efektivitasnya masih sangat rendah. Yang kedua ada derivat arsenikal. Nah, obat-obat itu yaitu karbason, asetarsol, dan glikobiarsol. Nah, obat-obat ini agak jarang digunakan pada terapi amobiasis. Nah, yang ketiga ada golongan amida, yaitu ada clemafid, diloxanid, dan furoat. Nah, furoat ini merupakan turunan dikloroasetamid, di mana obat ini
efektif untuk mengobati infeksi amoeba di lumen usus dan merupakan obat-obat pilihan, tetapi tidak bisa untuk amoeba yang menginfeksi jaringan. Biasanya itu sekitar 10% obat yang aktif yang bisa bekerja pada infeksi ini. Nah, selanjutnya ada amebisida yang bekerja tak langsung, yaitu bekerja pada lumen usus dan dinding usus melalui pengaruhnya terhadap bakteri. Adapun obat-obatnya itu ada tetrasiklin, lalu ada eritromisin, dan yang terakhir itu biasanya juga digunakan antibiotik seperti paramomisin. Nah, paramomisin ini yang paling sering digunakan untuk antibiotik yang mengobati amoebiasis. Nah, paramomisin ini merupakan antibiotik aminoglykosid yang bekerja langsung terhadap amoeba bentuk yang ada di dalam usus. Di samping itu, senyawa ini juga memiliki kegiatan antibakterial terhadap mikroorganisme maupun patogen di saluran cerna. Lalu ada yang ketiga yaitu amebisida jaringan, yaitu obat-obatnya ada pada dinding usus dan hati bekerjanya, dan ada yang bekerja pada hati saja. Yang pertama ada emetin dan dehidroemetin, sedangkan pada hati yaitu ada kloroquine. Nah, emetin ini sekarang di Indonesia sudah jarang digunakan karena ditemukan obat-obat yang lebih efektif seperti metronidazole, sehingga emetin ini sudah jarang digunakan di Indonesia maupun di luar negeri. Yang keempat yaitu amebisida bekerja lumen dan jaringan. Adapun obat-obatnya seperti derivat nitroimidazole. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah metronidazole. Adapun obat-obat lainnya itu nirinidazole, tinidazole, ordinazole, dan seknidazole. Nah, metronidazole ini memperlihatkan daya amoebisidnya itu secara langsung. Semua parasit biasanya bisa digunakan obat yaitu metronidazole, yang mana ditemukan belum ada yang resisten terhadap metronidazole. Nah, selain memiliki efek trichomoniasid, metronidazole ini juga berefek amoebisid dan efektif terhadap Giardia lamblia. Nah, obat lain yang memiliki struktur dan aktivitas mirip dengan metronidazole dan telah digunakan di banyak negara ialah tinidazole, nimorazole, omidazole, dan secondizole. Biasanya untuk pemberian metronidazole yang lebih dari 7 hari disertai dengan pemeriksaan leukosit secara berkala. Kenapa? Karena biasanya metronidazole ini dapat menimbulkan gangguan darah, sehingga harus dilakukan pemeriksaan jika digunakan metronidazole ini lebih dari 7 hari. Nah, next slide. Berikut adalah terapi-terapi berdasarkan keadaan klinisnya. Yang pertama ada amebiasis asimptomatik. Amebiasis asimptomatik ini biasanya dia itu tidak ada gejala yang bermakna, namun ada gejala-gejala yang seperti nyeri perut ringan dan anemia karena pendarahan pada saluran intestinal. Pada kondisi ini, amoeba akan hidup di dalam sel lumen saluran cerna manusia dan memakan sel-sel tersebut hingga bisa terjadi perforasi. Nah, untuk amebiasis asimptomatik, pilihan obat utamanya yaitu diloxanid furoat 500 gram. Jikalau dikonsumsi obat ini 3 kali sehari dan biasanya diberikan dalam jangka waktu yaitu 10 hari. Ataupun diodohidroksikuin 650 mg yang diberikan 3 kali sehari, biasanya diberikan dalam waktu 21 hari. Selanjutnya, nah ya, yang kedua yaitu ada amebiasis intestinalis ringan. Nah, untuk amebiasis intestinalis yang ringan biasanya digunakan obat-obat pilihan utama seperti diloxanid furoat yang dikombinasikan dengan oksitetrasiklin dan kloroquine.
Nah, adapun jikalau diloxanate furoat ini diberikan 3 kali sehari untuk jangka waktu 30 hari. Sedangkan oksitetrasiklin diberikan 4 kali sehari dan diberikan selama 10 hari. Sedangkan kloroquine diberikan 2 kali sehari dan diberikan selama 2 hari. Selanjutnya. Nah, yang ketiga yaitu amebiasis intestinalis berat. Biasanya obat-obat digunakan itu sudah dalam dosis tinggi dan biasanya dikombinasikan lebih dari 2 obat. Nah, yang pertama ada emetin yang diberikan secara subkutan atau dehidroemetin secara subkutan dan ditambahkan diodohidroksikuin 650 mg atau diloxanate furoat 500 mg dan ditambah lagi dengan obat kloroquine dan dilanjutkan dengan kloroquine 250 mg. Atau jika ingin digunakan obat-obat lain seperti metronidazole yang dikombinasikan dengan diodohidroksikuin 650 mg atau diloxanate furoat 500 mg. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu monitoring efek terapi dan efek samping obat. Jadi setelah pasien meminum obat, masih ada hal-hal yang harus dilakukan, yang harus diperhatikan oleh seorang apoteker. Nah, biasanya untuk penyakit amebiasis ini harus diperiksa kembali walaupun pasien ini telah sembuh, namun harus dimonitor kembali hingga 6 bulan setelah pemberian obat yang berhenti atau ketika pasien telah sembuh. Nah, evaluasi dilakukan setelah pemberian obat dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama ada konsistensi fesesnya, yang kedua ada frekuensi defekasi sudah normal. Yang ketiga ada nafsu makannya sudah normal. Yang keempat, pemeriksaan tinja berulang, serologi, kolonoskopi atau CT pada hari ke-7 pada akhir terapi dan sebulan setelah terapi. Nah, pada akhir terapi ada 152 pasien pada penelitian dengan amebiasis usus atau colitis. 3-5 harinya itu biasanya gejalanya itu telah terperbaiki. Lalu pasien dengan abses hati mungkin memerlukan waktu 7 hingga 10 hari untuk bisa memulihkan gejala-gejalanya. Selanjutnya efek samping dari obat-obat yang digunakan untuk amebiasis ini ada mual, muntah, pusing, dan nyeri kepala. Namun, jikalau ada efek-efek lain, itu harus kembali dikonsultasikan dengan dokter. Selanjutnya itu penata laksanaan non-farmakologi. Nah, yang pertama, pasien mengkonsumsi banyak air putih dan oralit untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Jadi biasanya orang-orang dengan amebiasis ini pengeluaran cairannya itu tinggi baik di feses sehingga harus mengonsumsi banyak air putih dan oralit. Yang kedua yaitu rajin cuci tangan dengan sabun dan air hangat untuk mencegah infeksi parasit. Jadi dibiasakan untuk hidup yang bersih sehingga harus rajin cuci tangan, lalu lingkungannya harus bersih, air juga sangat mempengaruhi, sanitasi yang tinggi. Itu bisa dilakukan jikalau kita ingin menjauhi penyakit ini. Lalu yang ketiga itu pastikan semua makanan dimasak sempurna hingga matang sebelum dimakan. Jadi jangan biasakan untuk mengkonsumsi makanan yang setengah matang karena bakteri pada makanan masih banyak gitu. Jadi harus diusahakan untuk mengkonsumsi matang. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyakit cystodiasis. Nah, next slide. Yang pertama kita mempelajari tentang epidemiologi cystodiasis. Nah, cystodiasis ini dia itu salah satu penyakit endemik. Biasanya dia ada di negara-negara berkembang seperti
Amerika, Meksiko, Afrika, Filipina, dan salah satunya itu Indonesia yang masih termasuk dalam negara berkembang. Nah, prevalensi cestodiasis ini di Indonesia terutama ada pada rentang 2 hingga 48%, dengan daerah Papua memiliki tempat atau prevalensi yang tertinggi. Nah, pada tahun 2010 ditemukan ada sekitar 300.000 orang di seluruh dunia yang mana terinfeksi oleh Taenia solium. Nah, infeksi Taenia solium ini lebih banyak ditemukan pada negara-negara yang berkembang, sedangkan infeksi Taenia saginata lebih sporadik dan dapat ditemukan di negara-negara maju. Next slide. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan etiologi cystodiasis. Etiologi cystodiasis pada manusia disebabkan oleh cacing pita Taenia sp. Cystodiasis terjadi ketika telur atau larva cacing pita menginfeksi usus. Jenis cacing pita yang menyebabkan cystodiasis ada 3, yaitu yang pertama ada Taenia saginata atau saginata, yaitu cacing pita yang terdapat di daging sapi. Yang kedua ada Taenia solium atau solium, yaitu cacing pita yang terdapat di daging babi. Yang ketiga ada Taenia asiatica, yaitu cacing pita juga terdapat di daging sapi. Nah, dari ketiga jenis spesies cacing pita ini yang telah teridentifikasi menyebabkan infeksi pada manusia adalah Taenia saginata dan Taenia solium, yaitu Taenia yang atau cacing pita yang tumbuh di daging sapi dan cacing pita yang terdapat di daging babi. Nah, faktor risiko terjadinya cystodiasis ini dari beberapa penelitian disebutkan ada menyebutkan umur, sanitasi yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah, dan cara tidak mampu mengenali daging babi atau daging sapi yang terinfeksi larva Taenia tersebut. Terus kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan tertentu juga merupakan faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya cystodiasis ini. Nah, beberapa penelitian lain juga menyebutkan bahwa kayak jenis kelamin, kebiasaan mencuci tangan yang buruk, kebiasaan mandi kita, atau tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, penyajian daging, kebiasaan buang air besar, dan sumber air minum juga merupakan faktor risiko terjadinya cystodiasis. Nah, selanjutnya ada cara penyebaran cystodiasis. Cacing pita bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui beberapa cara, yaitu dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang pertama adalah kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi daging babi atau daging sapi yang tidak dimasak secara matang. Nah, kebiasaan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan mentah ini dapat menjadi salah satu penularan secara langsung. Nah, bila dalam bahan makanan tersebut, yang mentah tersebut terdapat kista atau larva cacing, maka siklus hidup cacing dapat menjadi lengkap dan terjadilah infeksi dalam tubuh manusia. Berbeda dengan infeksi bakteri, virus, dan mikroorganisme lainnya, cacing dewasa tidak bertambah banyak di dalam tubuh manusia. Nah, yang kedua ada konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi telur cacing pita. Yang ketiga ada penyebaran penyakit dapat diperantarai oleh serangga seperti nyamuk, lalat pengisap darah yang dapat menyebarkan telur cacing pita ini dari feses penderita cacing. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan feses manusia sebagai pupuk tanaman. Nah, penggunaan feses manusia sebagai pupuk tanaman ini dapat meningkatkan penyebaran telur cacing dikarenakan dapat mengontaminasi tanah, air rumah tangga, dan tanaman pangan tertentu. Nah, untuk patofisiologi cystodiasis sendiri, patofisiologi cystodiasis dimulai dari masuknya Taenia sp atau cacing pita ke dalam saluran pencernaan manusia dan berdiam di jejunum. Cacing dewasa akan melekatkan diri ke mukosa usus melalui penghisap dan sehingga menimbulkan gejala. Nah, sebelum masuk cacing Taenia ini masuk ke dalam sistem pencernaan, terdapat beberapa proses yang akan dilewati. Dapat dilihat dari skema yang ada di slide. Di sini dicontohkan dengan penyebaran dengan perantara sapi. Nah, cacing Taenia yang dapat menginfeksi manusia disebabkan ketika sapi mengkonsumsi rumput yang telah terkontaminasi oleh
larva cacing pita. Kemudian larva tersebut menetas di dalam usus dan menembus dinding usus. Kemudian masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, larva tersebut akan terbawa oleh aliran darah dan masuk ke dalam otot. Kemudian larva tumbuh menjadi cisticersus dalam jaringan intramuskular. Nah, cisticersus ini dalam daging ini yang tadi tidak dimasak dengan baik dan termakan oleh kita, selanjutnya akan berubah menjadi skoleks yang melekat pada mukosa usus halus dan tumbuh menjadi cacing dewasa. Kemudian cacing dewasa tersebut yang berada di dalam usus halus manusia dapat menyebabkan infeksi cistodiasis. Nah, untuk tanda dan gejala dari penyakit cistodiasis ini, yaitu sebagian besar penderita cistodiasis ini tidak menunjukkan gejala atau tanda. Kondisi ini baru dapat diketahui setelah melihat keberadaan cacing pada tinja. Nah, gejala yang dapat muncul pada infeksi cacing pita ini dimulai dari mual, nafsu makan menurun, diare, sakit perut, ingin mengkonsumsi penurunan berat badan akibat gangguan dalam penyerapan makanan, dan pusing. Beberapa penderita cistodiasis juga dapat mengalami iritasi di sekitar anus atau tempat keluarnya telur dewasa. Nah, sementara itu, gejala infeksi berat di mana telur cacing sudah berpindah keluar dari usus dan membentuk kista larva pada jaringan tubuh dan organ lainnya, ya ini seperti bisa menimbulkan gejala seperti sakit kepala, reaksi alergi terhadap larva, gejala pada sistem saraf seperti kejang dan membentuk benjolan. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan penunjang cistodiasis. Pemeriksaan feses atau tinja dilakukan untuk menemukan adanya telur cacing atau proklotid. Nah, diagnosis ini bisa dilakukan dengan menemukan dan mengidentifikasi proklotid atau telur cacing dalam feses di bawah mikroskop. Telur cacing Taenia penyebab cistodiasis berbentuk spherical berwarna coklat dan mengandung embrio. Telur cacing ini bisa ditemukan di feses dengan pemeriksaan menggunakan metode uji apung. Nah, proklotid Taenia dapat dibedakan dari cacing pita lainnya dengan cara membedakan morfologinya. Tinja yang diperiksa adalah tinja yang sewaktu yang berasal dari defekasi spontan. Sebaiknya diperiksa tinja tersebut dalam keadaan segar. Apabila tidak memungkinkan untuk diperiksa secara segar, maka tinja tersebut diberi formalin 5-10% atau spiritus sebagai pengawet. Nah, wadah pengiriman tinja juga harus terbuat dari kaca atau bahan lain yang tidak dapat ditembus seperti plastik. Pemeriksaan tinja secara mikroskopis dilakukan antara lain dengan metode langsung atau secara natif dengan bahan pengencer yang dipakai yaitu NaCl NaCl 0,9% atau Lugol. Nah, dari satu spesimen tinja dapat digunakan menjadi 4 sediaan bila mana ditemukan telur cacing Taenia sp atau penyebab cistodiasis. Maka pemeriksaan menunjukkan hasil positif cistodiasis. Pada pemeriksaan tinja secara makroskopis dapat juga ditemukan proklotid jika proklotid tersebut keluar atau berada di dalam tinja. Pemeriksaan tersebut kurang spesifik karena terutama untuk telur yang tidak selalu ada dalam tinja dan secara morfologi sulit diidentifikasi. Nah, selanjutnya ada penata laksanaan secara farmakologi. Pengobatan cacing pita Taenia dewasa responsif ialah dengan obat antihelmintik, yaitu yang umum yaitu paracetamol, niclosamid, buclosamid, dan mebendazole. Paracetamol dan niclosamid menjadi pengobatan yang paling dipilih untuk mengobati cistodiasis. Taeniasis atau ulang ya
Selanjutnya ada penata laksanaan secara farmakologi. Pengobatan cacing pita taenia ini untuk dewasa responsif ialah menggunakan obat anti-helmintik yang umum yaitu paracetamol, niclosamid, buclosamid, dan mebendazole. Paracetamol dan niclosamid menjadi pengobatan yang dipilih untuk mengobati cystodiasis. Nah, untuk taeniasis dapat diobati dengan paracetamol 5-10 mg per kilogram dengan pemberian tunggal atau niclosamid untuk dewasa dan anak-anak di atas 6 tahun sebanyak 2 gram. Pemberiannya secara tunggal setelah makan ringan diikuti setelah tersebut 2 jam diikuti oleh obat pencahar untuk anak usia 2-6 tahun 1 gram dan untuk anak di bawah 2 tahun 500 mg. Nah, untuk monitoring efek terapi dan efek samping obat, pengobatan untuk cystodiasis ini dikatakan berhasil bila Scolex, Taenia sp atau cacing pita tersebut dapat ditemukan utuh bersama proklotid di dalam tinja yang sudah dikumpulkan dikumpulkan selama 24 jam setelah pemberian obat. Nah, untuk efek sampingnya sendiri yang terjadi yaitu termasuk malaise, sakit kepala, pusing, ketidaknyamanan perut, serta mual. Nah, untuk penata laksanaan secara non-farmakologi, yaitu yang pertama ada menghindari konsumsi ikan mentah, diasap atau diasamkan. Yang kedua ada memasak dan membekukan daging sapi atau daging babi secara benar. Nah, berikut ada beberapa cara untuk memasak daging sapi atau membekukannya secara benar, yaitu harus dimasak dengan baik secara alternatif selama 24 hingga 48 jam jika dibekukan pada suhu minus 18 derajat Celcius. FDA juga ada merekomendasikan bahwa daging yang dimaksud untuk dikonsumsi secara mentah harus dibekukan hingga minus 35 derajat Celcius atau di bawahnya selama 15 jam atau dibekukan hingga minus 20 derajat Celcius atau di bawahnya lagi selama 7 hari. Nah, memasak atau membekukan daging sapi atau daging babi dengan benar ini dapat mencegah terjadinya infeksi cystodiasis. Nah, untuk memasak daging babi sendiri harus dimasak di suhu internal 65 derajat Celcius atau membekukannya di suhu minus 20 derajat Celcius selama setidaknya 12 jam. Nah, untuk memasak daging sapi diperlukan suhu internal yaitu 56 derajat Celcius atau dibekukan pada suhu minus 10 derajat Celcius selama 10 hari. Nah, untuk cara yang lain yaitu ada menghindari makanan yang tidak bersih dan mencuci bersih makanan sebelum dimakan. Selain itu, terdapat beberapa cara untuk mencegah terjadinya cystodiasis, yaitu dengan memperbaiki sanitasi, higien lingkungan pangan, melakukan pemeriksaan daging secara ketat, memberikan penyuluhan tentang pendidikan tentang daging yang bagus. Selain itu juga dapat dilakukan pengobatan massal terhadap manusia yang terinfeksi di daerah 11 endemik. Nah, faktor penting dalam pencegahan penyakit pada manusia adalah memperbaiki kualitas lingkungan dan tingkat higien perseorangan pada penduduk yang tinggal di perdesaan. Selain itu, penting untuk melakukan pemeliharaan babi terkonsentrasi di lokasi yang terpisah dengan pemukiman. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, mohon ditanyakan di kolom komentar di e-learning. Terima kasih, saya mewakili kelompok 5 pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.